lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in istaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla aw zalla wa adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu wa lakal minna wa lakas syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, para dokter, hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah bisa bersua lagi dan mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam mengkaji hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pintu bagaimana kita masuk kepada mahabbah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita banyak membaca hadis, seolah kita berdialog dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak kita membaca riwayat-riwayat yang terkait dari qaul, dari ucapan Nabi, dari perilaku Nabi, kemudian dari keputusan Rasulullah, yang biasa kita sebut dengan hadis, itu semua, itu bisa membuat kita seolah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu, kita memang bisa bersama dengan Nabi. Kita diakui sebagai umatnya beliau. Kita ditunggu oleh beliau di Telaga Al-Kautsar. Dengan kita banyak membaca hadis. Karena itu keistiqomahan membaca hadis itu harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran. Nikmatnya hidup. Kalau memang di dalam semua waktu kita benar-benar kita berbicara tentang masalah yang manfaat, baik itu dari kalamullah Al-Quran maupun dari kalamnya Nabi Muhammad SAW yang berupa hadis. Saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, dengan sanad yang menyambung ke Imam An-Nawawi rahimahumullah, kali ini kita ingin mencoba membahas al-haditsu al-hadi asyara. Al-haditsu al-hadi asyara, yaitu hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Di syarah kitab saya Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Dr. Mustafa Dib Al-Buwa sama Dr. Muhyiddin Al-Mistu itu memberi judul Al-Akhdu bil Yaqini wal Bu'du anis Syubhat, yaitu mengambil yang diyakinin serta menjauhi yang diraguin. Yakin itu memang harus diambil. Kalau ragu harus ditinggalkan. Yang ragu itu yang membuat kita bisa menjadi maju mundur kan. Ragu itu kan maju mundur. Keraguan itu membuat tidak tepat ketika kita mengambil sebuah keputusan. Keraguan itu membuat kita menjadi gamang dalam mengambil sebuah keputusan. Satu keputusan yang diambil dari sebuah keraguan, itu sebuah kesalahan awal.
kalau toh sebuah keputusan itu akhirnya salah, tapi karena ngambilnya dengan penuh keyakinan dan pertimbangan, itu adalah sebuah keputusan yang benar di awal. Yakin ini penting dalam kehidupan kita. Setan, salah satu mainan mereka adalah bagaimana membuat manusia itu ragu. Yuwaswisu fi sudurinas. Selalu memberikan godaan yang bersifat was-was. Jadi godaan yang bersifat was-was itu adalah kebimbangan. Godaan yang bersifat was-was itu adalah sebuah keraguan. Dan itu mainan setan, para dokter. Itu mainan setan, ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya kenapa di judul ini saja, kita ini ngambil yang kita yakinin saja. Bukan yang ada keraguan. Ketika sudah ada keraguan, berarti di situ ada permainan setan. Tapi kalau kita mantap yakin, insya Allah itu bagian dari hal yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Ini yang harus kita pahamin bareng-bareng. Supaya apa? Supaya kita benar-benar dalam melangkah itu benar-benar menjadi bagian koridor syariat. Karena mengambil dari hal yang meyakinkan, bukan sesuatu yang meragukan. Itu saudaraku ikhwatan hafizahumullah ya. Jadi kali ini tema kita itu adalah mengambil yang meyakinkan dan tinggalkan yang meragukan Anda. Ini memang sesuai dengan hadisnya nanti yang akan kita bahas. Mari kita coba baca hadisnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari bacaan hadis dan kajian hadis ini. Wa bihi ilaihi qala haddatsana an Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuk rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Wa bihi ilaihi qala haddatsana, dengan sanad yang nyambung kepada Imam An-Nawawi pengarang kitab ini, beliau berkata kepada kita, riwayat an Abi Muhammad Al-Hasan, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu syibti Rasulillah, cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Jadi cucu Nabi itu ada berapa? Ada dua. Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Dua-duanya kesayangan Nabi. Dua-duanya kesayangan Nabi. Dua-duanya permata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gelarnya itu Abul Hasan. Jadi Sayyidina Husain itu gelarnya Abul Hasan. Abul Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi putra Sayyidina Ali, putra Abu Talib. Jadi Abu Talib itu punya anak, yaitu Ali. Kemudian Ali ini masih sepupu, karena Abu Talib ini adalah saudara tua dari ayah Rasulullah, yaitu bernama Abdullah. Jadi Abdullah punya kakak, namanya Abu Talib. Abu Talib punya anak, namanya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali sama Rasulullah itu menang sepupu. Nah, ternyata sama Nabi Muhammad SAW dinikahkan dengan putri kesayangan beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, hafizahumullah, Fatimah ini, kalau kita bicara Fatimah Az-Zahra Al-Batul ini, salah satu penghulu surga. Salah satu dari wanita penghulu surga. Jadi, ada Khadijah binti Khuwailid, ada Fatimah Az-Zahra, ada Maryam, ada Aisyah. Jadi dua ini, dari 4 perempuan itu adalah siapa? Keluarga Nabi. Khadijah sama siapa? Fatimah. Dan Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, punya anak
Hasan dan Husain. Nah, Hasan dan Husain ini adalah cucu kesayangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya ketika turun firman Allah surat Al-33, begitu sayangnya adalah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum wa yutahhirakum tathira. Jadi begitu sayangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya ini sampai ketika turun firman Allah innama yuri Al-Ahzab ayat 33 innama yuridullahu liyudhiba ankum ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ketika turun ayat ini yang kurang lebih terjemahnya sesungguhnya Allah hendak membersihkan dari dirimu dosa, diri kalian dosa, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Nah, di sini ada kata-kata ahlul bait. Nabi kemudian memanggil Sayyidina Hasan dan Husain. Memanggil ayahnya Sayyidina Ali dan memanggil ibunya. Ayat ini, Al-Ahzab ayat 33 ini turun di rumahnya Ummu Salamah, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang lain gitu kan ya. Ketika turun ayat ini Al-Ahzab 33 tadi innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Turun ayat ini yang Allah hendak menghilangkan dosa dan mensucikan ahlul bait. Itu turun ayat ini di hanya istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Itu beliau memanggil Hasan dan Husain. Kemudian memanggil ibunya yaitu Fatimah dan beliau mengambil rida. Rida itu serban dan mengalungkan kepada mereka. Jadi mengalungkan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, kemudian mengalungkan juga Fatimah Az-Zahra. Dan beliau berkata ke Jibril yang mengasih turun ayat tadi itu. Jibril, ini ke keluargaku ya, ini keluargaku. Karena Al-Ahzab ayat 33, kalau sebelum 32, 31, 30, ya, ayatnya sebelum sampai 20, mulai 29, itu bicara istri. Jadi seolah-olah istri Nabi itu ahlul bait istri Nabi gitu kan ya. Nah, supaya tidak hanya ahlul bait itu istri Nabi saja, akhirnya kemudian Rasulullah memanggil Hasan dan Husain itu. Hasan Husain juga ahlul bait. Gitu. Sehingga sampai sekarang para ulama mengambil pendapat ya ahlul bait itu yang dari garis Hasan dan nah, ahlul bait inilah yang kemudian dikenal dengan istilah habaib ya kan ya. Habib itu kan itu dari Hasan Husain saudara. Nah, perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi tersebut di hadis yang ke-11 itu disebutkan dari Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibti Rasulillah, sibti itu cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi dan kesayangan Nabi Muhammad. Jadi cucu Nabi itu kesayangan. Radhiyallahu yang Allah meridai keduanya itu Hasan dan Sayyidina Ali. Berkata Sayyidina Hasan, hafidtu min Rasulillah, kata Sayyidina Hasan, cucu Nabi ini, ku menghafal bahwa ucapan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihafal? Ucapan Nabi di mana Rasulullah pernah bersabda, "Da ma yaribuka ila mala yaribuk." Tinggalkan apa yang buat kamu ragu, apa yang meragukan dirimu, tinggalkan apa yang meragukan dirimu, dan beralihlah kepada apa yang tidak membuat kamu ragu. Jadi hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadisnya adalah Hasanun Shahih. Jadi dari terjemahan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, para dokter hafizakumullah, tinggalkan apa yang membuat dirimu ragu, apa yang membuatmu ragu, kepada sesuatu yang membuatmu tidak ragu. Tinggalkan dan menuju atau bergerak, move on,
ada sesuatu yang tidak ragu. Artinya, tinggalkan keraguan itu, ambil keyakinan. Yang mana kamu yakin. Hadis ini Masya Allah luar biasa. Hadisnya sedikit, kemudian ini bisa menjadi sebuah hidayah yang luar biasa di dalam agama Islam. Menurut Dr. Mustafa Dibba, hadal hadis min jawa'il kalim wa minal hikamin nabawiyyati ghadib wa bi kalimatihi al-qalil qa'idatan azimatan fi dinil Islam wa hiya tarkus suhat wal tizamul halal al-muslimin. Kata beliau, hadis ini Masya Allah luar biasa, mencakup semua ucapan apapun. Dan ini merupakan hikmah yang bersifat yang begitu dalam. Dengan kalimat-kalimat yang sedikit, tapi mampu bisa melahirkan sebuah kaidah yang luar biasa dalam agama. Ya kan kalimat sedikit, Pak. Bu, dokter. Da' ma yari ila ma la yari buka. Kan begitu. Simpel kan? Sedikit kan? Tinggalkan apa yang meragukan dirimu, menuju kepada apa yang tidak membuat dirimu ragu. Jelas. Kan yang ragu, ambil yang yakin. Kan begitu. Sehingga dari sini, saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, yang bisa kita ambil ya, paham dari hadis ini, ragu itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Jadi nek wis ana keraguan, ibu-ibu, bapak-bapak hafizahumullah, tinggal. Kalau ada yang membuat kita ragu, ya tinggalkan saja. Dan biasanya yang membuat ragu itu ditinggalkan, biasanya, bahkan mungkin sering, adalah apabila sesuatu itu tidak diridhoi oleh Allah. Biasanya memunculkan keraguan. Bimbang. Misalnya ya. Misalnya ini nih yang kasus sekarang nih, korupsi ini kan ya. Kasus sekarang kan ada itu. Saya yakin ketika awal memutuskan untuk mengambil hak rakyat, jadi dari sembako yang 300.000 per sembako, per paket sembako diambil 10.000. Kelihatannya sedikit Pak, tapi pingnya itulah yang membuat akhirnya miliaran. Karena dananya itu triliunan. Jadi diambil 10.000. Ketika dia mutusin untuk ngambil, pasti dia ragu. Cuman karena hawa nafsu yang kemudian mendominasi, ketamakan yang mendominasi dirinya atau seseorang, akhirnya dua jalan saja. Jadi biasanya yang namanya keraguan itu, saudaraku, itu permainan setan. Jadi ada dua kemungkinan. Permainan setan itu sesuatu yang benar dibuat ragu, sehingga nggak mau dilakukan. Gitu loh. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Yang benar dibuat ragu. Gitu. Tapi yang juga banyak, tidak sedikit adalah yang yang salah itu kan ragu itu, saudaraku, itu sebenarnya setan itu malah tidak kita senang gitu kalau kita ragu. Tapi kenapa? Karena menyangkut perbuatan maksiat. Karena kalau ragu dengan perbuatan maksiat, biasanya orang itu kalau udah paham ini nggak mau melakukan perbuatan maksiat. Maka setan ini memainkan bahwa mendorong orang untuk berbuat maksiat meski dengan tanpa ragu, gitu. Harus dengan keyakinan. Nah ini kan yang keliru, saudaraku. Mengambil keputusan sesuatu yang berbau maksiat penuh dengan keyakinan. Ini adalah sesuatu keburukan. Jadi dari hadis ini, saudaraku ikhwati fillah, pokoknya kalau ragu itu bisa jadi signal. Istilahnya itu kalau di kalangan ilmu kedokteran itu ada gejala gitu loh Pak. Gejala sakit kepala itu bisa banyak penyebabnya kan begitu kan. Nah sama, ketika seseorang itu ragu,
ibu-ibu, bapak-bapak, itu nanti ngarahnya itu kepada kebiasaan kalau ini. Kalau ragu itu ngarahnya kepada sesuatu yang berbau-bau kemaksiatan. Yang berbau-bau sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Maka di sini Nabi menganjurkan kepada kita, dak ma yaribuka. Udah tinggalkan apa yang meragukan kamu. Karena biasanya sesuatu yang meragukan kamu itu sesuatu yang tidak benar. Biasanya begitu. Sesuatu yang meragukan kamu, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Sesuatu yang meragukan kamu itu biasa sesuatu yang salah, gitu kan. Tinggalkan saja. Ila ma la yaribuk. Kepada sesuatu yang yakin. Biasanya keyakinan itu muncul dari sebuah kebenaran. Oh, yakin kan, itu kebenaran. Kayak misalnya nih Pak, dititipi duit, kan? Dititipi duit. Ini loh duit ini untuk apa aktivitas baksos misalnya. Ya, kalau kita ragu, ini duit tak simpen ya, apa tak pinjam dhisik. Kan ragu biasanya itu. Maju mundur kan? Itu berarti setan itu. Gak usah diturutin. Kembali kepada keyakinan. Keyakinan apa? Nah, ini amanat kok. Wah, amanat itu gak usah disilih. Dia langsung aja salurkan. Nah, ketika langsung disalurkan, itu kan sebuah yakin mantap hati itu. Ini yang dimaksud oleh hadis ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan, yaitu dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Meninggalkan sesuatu yang ragu, yang membuat dirimu ragu, kepada sesuatu yang membuat dirimu tidak ragu, yaitu yakin. Ini saudaraku akhwat dinillah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan dari hadis yang simpel ini, yang sedikit ini adalah apa? Ada sebuah kaidah, Pak. Ada sebuah kaidah atau muncullah dari hadis ini sebuah kaidah. Muncullah dari hadis ini sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Al yakinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang karena ragu. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang karena ragu. Artinya apa? Nek wis yakin, ya wis jupun yakin. Yakin ini nggak bisa terhapuskan oleh keraguan yang muncul. Begini contohnya. Ibu-ibu misalnya ini, mohon maaf, pakai jubah ya. Pakai jubah, mungkin jubahnya panjang. Masuklah kamar mandi, ya, masuk kamar mandi. Pipislah di situ misalnya. Habis pipis, kemudian kan mesti mensucikan. Kelihatan ternyata di jubahnya itu kok ya ada nampes-nampes gitu kan. Ada bercak air nampes gitu, atau percikan maksud saya. Percikan air. Jadi ragu kan? Wah, iki barang najis apa? Ini yang suci ya, kan begitu ragu. Ragunya datang kemudian kan? Nah, inilah kaidah kepake, Pak. Al yakinu la yazulu bisak. Yakin yang di awal tak bisa hilang gara-gara ragu yang muncul. Jadi pilih yang mana? Yakin. Yakinnya yang mana? Di awal apa? Awalnya suci kan? Sebelum masuk kan suci. Ya sudah, suci saja. Begitu tuh. Contoh lain misalnya. Terasa di perut ini kayak ono-ono sing ngentut. Misalnya gitu kan. Terasa di perut ini kayak ada yang ngentut misalnya begitu kan. Ada yang ngentut. Loh, yang ngentut ini batal apa ora kan begitu kan. Ini ya batal apa tidak ini? Nah, ngentut ini kan. Padahal ya tidak berbau dan tidak bersuara. Tapi kok koyok ono angin metu kan ya. Kalau jenengan ragu, maka tinggalkan itu. Kalau ragu loh ya, kalau ragu. Tapi meskipun nggak ada angin, nggak terasa ada angin keluar, nggak terasa ada bau, nggak ada suara, tapi sampean yakin ngentut, ya yakinnya itu yang dijopo. Jadi intinya yang dijopo, yang diambil itu apa? Al-akhdu bil yakin. Yakin itu Pak, Ibu, yang harus diambil. Itu yang harus diambil. Yakin itu yang harus apa? Diambil. Jadi misalnya terutama di Masjidil Haram loh ya. Di Masjidil Haram ini apalagi ini, waduh. Mari wudhu toko hotel, baru masuk Masjidil Haram. Baru loh, kok kayak weteng tuh gak enak kayak ada yang keluar.
Nah, kalau sampai ragu, iki ngentut apa ora, maka ragunya ditinggal. Kembali kepada tidak ngentut. Ayo, Pak. Islam luar biasa kan. Al-yakinu la yazulu bisa. Ini berdasarkan sebuah hadis ya yang lain. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a syautan aw yajidu rihan. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian menemukan di perutnya itu, terdapat di perutnya itu sesuatu kayak bergerak-gerak atau kayak bersuara, Pak, gredeg-gredeg gitu kan ya. Fa'askala, sehingga ragu gitu kan ya. Akhraja amla, apakah keluar angin atau tidak dari perut ini gitu kan. Maka kata Nabi, la yakhrujanna. Jangan sekali-kali keluar minal masjid, dari masjid itu. Menganggap batal. Hatta yasma'a syautan aw yajidarihan. Sampai engkau mendengarkan suara kentut itu atau bau. Maksudnya apa yang dimaksud suara dan kentut bau ini? Maksudnya sampai kamu yakin memang benar-benar ngentut. Memang yakin benar-benar ngentut meskipun gak bambu, Pak, meskipun gak terdengar suara kentutnya, ya itu dianggap batal. Karena kata kuncinya di mana? Kata kuncinya itu diyakin. Jadi kata kuncinya itu diyakin, saudara. Jadi kalau ada yang ragu, setelahnya ragunya ini ditepis. Ditepis, saudara. Yang penting ya, yakin. Ini ikhwataddin hafizahumullah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu terkait dengan hadis dak mayari buka ila mala yari buka. Tinggalkan apa yang ragu menuju kepada yang tidak ragu. Jadi intinya dahulukan, kedepankan yakin itu. Nah, anak ragu menyusul setelah keyakinan, maka ya batal. Maka ya kemudian ngambil yang yakin itu. Seperti tadi masuk kamar mandi kan suci. Terutama bapak-bapak misalnya pipis ya kan ya. Pipis berdiri itu boleh ya kan. Pipis berdiri boleh. Pipis jongkok itu lebih afdal kan begitu kan. Kalau memungkinkan. Ya kalau pakai celana jongkok kan susah. Jongkok itu nih pakai sarung, Pak. Makanya perlu diketahui bahwa untuk laki-laki Rasulullah itu pernah pipis sambil berdiri gitu kan ya. Nah, apalagi toilet di era modern ini menuntut kita untuk berdiri. Apalagi bentuk pakaian kita para lelaki itu menuntut kita bentuk berdiri. Kecuali lelaki yang pakai jubah gitu kan ya. Kayak jubah Arab itu, ya kan tinggal ngangkat saja itu kan. Atau pakai sarung di Indonesia kan tinggal ngangkat saja, Pak. Tapi ini pakai celana susah, pakai jongkok itu ya apa? Ya enggak? Biasanya di Gresik itu kalau nggak salah ya. Di Gresik itu rata-rata kamar mandi masjidnya didesain untuk jongkok. Jadi kalau pipis jongkok itu. Saya pernah punya pengalaman itu. Bingung nggak karu-karuannya. Ya, akhirnya pindah masjid kita cari itu kan. Gak sarungan ya pakai celana. Agak susah. Nah, ada hadis riwayat Nabi itu kencing berdiri. Nah, ketika kencing kita berdiri, ibu-ibu, bapak-bapak hafizahumullah, kan terasa misalnya, udah kok nampas-nampas misalnya. Ya, kalau Anda ragu loh ya, kalau Anda ragu, maka tepis keraguan itu. Suci, begitu kan. Tapi kalau Anda yakin itu benar-benar air kencing, ya najis. Itu kan begitu kan. Jadi kata kuncinya, ragu ini ojo diambil. Mana loh Pak? Kata kuncinya ragu itu jangan diambil. Kita ngambil yang yakin saja. Pokoknya orang ragu, iki ragu aku batal apa ora ya wudhu ya. Wes, berarti ragu kan? Ojo diambil. Berarti gak batal. Ngono lho. Kaidahnya seperti itu. Dak mayari buka ila malayari. Itu kaidah seperti itu. Kaidah seperti itu. Ada yang ibu-ibu konsultasi sama saya, Ustadz, suami saya ini ngomong begini ke saya, bla bla. Apakah masuk kategori kategori cerai? Saya tanya, ngomongnya apa? Kalau ngomong, saya kasih penjelasan. Kalau ngomongnya itu ghairus shari, tidak jelas, bahasa kinaya, wis mulai awakmu. Misalnya, wis awakmu mulai nang ibumu. Wis aku gak kepingin ketemu kamu lagi, gitu misalnya gitu kan. Itu namanya bahasa yang ghairus shari.
bahasa yang tidak jelas. Kalau bahasa yang tidak jelas itu tergantung niatnya. Niatnya itu cerai apa enggak? Coba tanya suamimu. Niatnya cerai apa enggak? Tanya akhirnya kan. Suami bilang ragu. Karena ragu kan, ya berarti sudah, nggak usah diambil. Nggak usah diambil. Berarti tetap apa? Suami istri. Gitu. Jadi ragu itu cocok diturutin. Bahasa sederhananya begitu. Ngambil hadis ini, pemahaman hadis ini, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ngambil itu yang yakin, jangan ngambil yang ragu. Jadi kalau ada keraguan, nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Kalau ada keraguan, nggak boleh diambil. Terutama masalah najis atau tidak. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, saudaraku ikhwatiddin fillah, di sini ada tambahan dari Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. As-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu ribatun. Jadi kejujuran itu menghasilkan ketenangan, Pak. Dan dusta itu menghasilkan keraguan. Nah, itu yang tadi di depan saya bilang. Ini beda bahasan ya. Bahasan tadi kan bahasan fikih. Ini bahasan hati, Pak. Jadi kalau kita ini berada dalam sebuah keraguan, ada kemungkinan perilaku kita ada kebohongan. Ada kemungkinan perilaku kita ini ada kebohongan. Kalau kita ini ragu gitu kan. Karena wal kadzibu ribatu. Bahwa yang namanya bohong itu adalah sebuah kedustaan, itu adalah sebuah keraguan. Atau dalam bahasa lain ribah itu bisa juga, ribah itu dari kata raiba. Ada ragu gitu, Pak, ada kebimbangan. Makanya kebimbangan itulah yang kemudian membuat kita maju mundur. Kebimbangan itu yang membuat kita galau. Dan itu lahir dari sebuah kedustaan. Sehingga untuk bisa mendeteksi seseorang itu jujur atau tidak, ya, minimal kita, Pak, Ibu, Bapak, mendeteksi pribadi kita saja. Minimal mendeteksi pribadi kita saja. Kalau pribadi kita ini, Ibu-ibu, Bapak-bapak, untuk mendeteksi awake dhewe iki termasuk jujur apa dusta. Gitu kan ya. Maka introspeksi dirinya, apakah kita tenang atau tidak mengucapkan itu? Apakah tenang atau tidak kita melakukan itu? Kalau ketika kita melakukan itu, ternyata kok bimbang, kok ragu. Berarti bisa jadi apa yang kita lakukan itu kedustaan. Sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Bisa dimengerti ini, Pak, ya? Dan itu kaidah yang dipakai oleh para ulama. Jadi tanda kejujuran itu adalah ketenangan. Tanda kebohongan itu adalah keraguan. Jadi ketika seseorang itu buat kebajikan dengan penuh kejujuran, biasanya menghasilkan sebuah ketenangan jiwa. Tetapi sebaliknya, ketika yang dilakukan itu bohong, ketaannya api, tapi kan bohong misalnya. Entah bohong sama suami, entah bohong sama istri, entah bohong sama anak-anak. Itu nanti akan melahirkan itu tadi, kegalauan. Ragu terus. Gedana, Pak. Gelisah, galau, dan merana. Itu yang muncul kalau dusta. Tapi kalau asidik, tumakninah, yang muncul adalah sebuah ketenangan. Saudara. Ini ikhwatiddin fillah, sehingga Nabi menganjurkan keraguan, berarti ada perilakumu yang bohong. Kalau ada kebimbangan di hatimu, berarti ada perilakumu yang nyerempet dosa. Kalau ada keraguan di dadamu, di jiwamu, berarti ini ada sesuatu perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah. Dak, kata Rasulullah. Dak, tinggalkan itu. Maksudnya tinggalkan kebohongan itu. Tinggalkan kedustaan itu. Dengan kembali apa? Menjadi orang yang jujur. Sekalipun pahit, Pak. Sekalipun apa? Pahit.
Menjadi orang yang jujur, sekalipun pahit, tidak ada masalah. Karena yang muncul nanti sebuah apa? Ketenangan. Kalau tenang nih, ikhwatan dinna hidzakumullah, maksud saya kalau jujur, kita ngomong apa adanya, itu akan jadi tenang. Jiwanya akan tenang. Makanya kenapa terutama perempuan ya, kalau kemudian berhasil mengungkapkan apa yang tidak disenengin kepada sosok orang yang memang dia ingin tahu apa yang ekspresi dirinya, itu kan nego, tumaknina, itu sebuah ketenangan. Memang seperti itu, kalau sudah jujur berkata kayak begini apa adanya, meskipun akhirnya pahit penerimaan orang lain, tapi sudah berkata jujur. Itu sebuah ada ketenangan. Maka saudaraku ikhwata dinna fillah, kebohongan itu akan terus berlapis-lapis. Karena dia akan menutupi kebohongan berikutnya. Dan terus itu dalam jiwanya ada kegalauan, nggak mari-mari. Dan itu bisa mengganggu ibadah, bisa mengganggu ngaji, bisa mengganggu hubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Karena itu ikhwata dinna fillah, ayo nasihat Rasulullah yang luar biasa ini di hadis yang ke-11 ini, simpel sedikit ya, itu mampu bisa menjadi kaidah dalam hidup kita. Pokoknya kita satu tadi, kalau ragu udah tinggalkan. Menyangkut fikih ya, menyangkut fikih ada sebuah keraguan, tinggalkan. Kembali aja yang yakin. Ragu iki batal atau ora misalnya. Dah, tinggalkan saja. Ada, tinggalkan saja misalnya. Jadi kalau sudah ragu misalnya, ini batal apa tidak, ini najis apa tidak, tinggalkan. Kembali kepada, kembali di awalnya. Awalnya kan suci, ya suci. Itu fikih yang pertama ya. Terus terkait dengan kejiwaan atau tasawufnya, ragu itu nanti menghasilkan kebimbangan yang luar biasa. Ragu itu lahir dari sebuah kebohongan, dari sebuah kemaksiatan. Sedangkan ketenangan itu lahir dari sebuah kejujuran, dari sebuah amalan yang saleh yang diridhai oleh Allah Rabbul Alamin. Ini saudaraku ikhwata dinna fillah, hadis yang ke-11. Sedikit memang, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau enggak, kita lanjut hadis yang ke-12. Waktunya masih ada sedikit. Silakan kalau ada pertanyaan tentang ragu dan keyakinan. Mengambil yang yakin, meninggalkan yang ragu. Jadi kalau kita ngerti kaidah ini, Pak, ibadah itu gampang. Nah, ngomai wong sepora ya. Berarti ragu deh. Kalau udah ada pertanyaan itu, iki nasi pora, ragu. Tinggalkan, suci berarti. Begitu, Pak. Dan kadang-kadang kita di rumah orang, gitu kan ya. Kita sholat di rumah orang, terus kita berwudu. Terus di situ kok nggak ada sandal, gitu kan ya. Dari kamar mandi langsung keluar misalnya. Di hati kan ragu, gitu kan. Ini nasi pora itu. Sudah. Kan ragu tuh. Kaidahnya apa? Tinggalkan. Berarti apa? Suci. Selesai. Sederhana agamanya. Tidak menyulitkan kita. Insya Allah, luar biasa. Itu ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut di YouTube, tapi di YouTube ini masalah, nanti saya minta tolong Pak Dr. Lurah, Pak Henry, nanti rekamannya bisa dikirim ke saya, mau saya masukkan ke YouTube Dar Al-Kais, ada masalah. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada pertanyaan. Ya kan? Ada pertanyaan? Lanjut aja dulu, Ustaz. Baik, kita hadis ke-12 ya. Baik, hadis ke-12.
Al-hadisus sani asyara. Hadis yang ke-12. Al-istighalu bima yufidu. Menyibukkan diri dengan apa yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan apa yang bermanfaat. Tapi kalau dokter ini sudah sibuk banget ya. Dan insya Allah manfaatnya enggak? Manfaat untuk dunia dan akhirat. Ini hadis ke-12 ini bagus. Untuk jenengan bagus. Kadang-kadang berpikir begini. Jadi al-istighol itu apa tadi? Menyibukkan diri. Al-istighol bima yufidu. Menyibukkan diri dengan apa yang menghasilkan faedah. Menghasilkan manfaat. Itu tidak hanya menyibukkan diri dalam konteks religi. Bisa jadi menyibukkan diri juga dalam konteks sosial. Bisa jadi menyibukkan diri dalam konteks apa? Sosial. Menyibukkan diri dalam konteks religi, menyibukkan diri dalam konteks sosial, membantu orang sebenarnya. Dan yang ketiga, menyibukkan diri dalam konteks apa? Kerja. Kalau sejak awal kerja itu diniatkan untuk ibadah, kerja itu diniatkan untuk mencari ridho Allah, kerja itu diniatkan untuk bagaimana menghidupin keluarga, itu adalah ibadah. Maka menyibukkan diri dengan bekerja itu, saudaraku akhwatadina fidahumullah, sudah tentu itu masuk kategori yang bermanfaat. Yang tidak boleh menyibukkan diri itu bil ma'asyi, dengan sesuatu yang maksiat. Jadi menyibukkan diri dengan sesuatu yang dianjurkan seperti bekerja, ya, seperti kemudian beribadah religi. Ada kalanya menyibukkan diri dengan sesuatu yang maksiat, durhaka kepada Allah. Maka ini saudaraku akhwatadina fizakumullah, ini jelas haram hukumnya. Nah, pertanyaannya sekarang, ada yang tengah-tengah Pak Dokter. Menyibukkan diri di aspek yang tidak haram, juga tidak wajib dan sunnah. Menyibukkan diri di aspek yang tidak haram dan tidak makruh, dan juga menyibukkan diri, menyibukkan diri tidak di aspek yang haram dan makruh, dan menyibukkan diri tidak di aspek yang wajib dan sunnah. Berarti di mana itu? Saya ulang bahasa saya. Menyibukkan diri di aspek yang haram dan makruh. Itu jelas tidak boleh. Kan begitu. Yang kedua, menyibukkan diri di aspek yang wajib dan sunnah. Itu jelas dianjurkan. Yang tengah-tengah. Bagaimana kalau menyibukkan diri, yang mubah. Betul. Bagaimana menyibukkan diri tidak di aspek haram dan halal, juga tidak di aspek wajib dan sunnah. Berarti di mana? Mubah. Mubah. Gimana hukumnya ini? Contoh misalnya di aspek yang mubah. Nyanyi itu di aspek yang mubah. Nyanyi ya, nyanyi dalam hobi ya, bukan dalam konteks pekerjaan. Dan nonton bioskop, nonton TV, itu saya masuk kategori yang ikut pendapat minal mubahat, adalah sesuatu yang mubah. Maka kalau manusia itu menyibukkan diri dalam konteks yang mubah, maka hidupnya kering, Pak. Seperti luasnya meja saya ini, kalau meja saya ini semuanya warna merah, maka yang warna hijau, taruh kata warna hijau itu warna baik, warna merah itu warna hitam maksud saya, warna hitam warna tak baik, misalnya ini sekedar contoh, warna putih itu warna yang yang baik, kemudian warna abu-abu itu warna yang ya tidak jahat juga tidak baik, bukan tidak baik gitu kan. Jadi tengah-tengah. Jadi kalau itu warna abu-abu mendominasi
meja, Pak, berarti warna putihnya hilang. Padahal yang membuat hati ini begitu rindu, begitu senang beribadah adalah warna putih. Maka orang yang sibuk dengan hal-hal yang mubah, sibuk hal-hal yang mubah, tidak haram memang, tidak makruh memang, mubah kok, sah-sah saja untuk melakukannya. Tetapi saudaraku ikhwatadina fillah, hatinya akan menjadi kering, saudara. Hatinya akan menjadi kering. Bahkan terkadang ibu-ibu, Pak, sibuk terhadap sesuatu yang Islam membolehkan, bahkan menganjurkan. Misalnya kerja untuk keluarga. Tetapi dominasi religinya nggak ada. Itu kerja aja. Sampai sholatnya telat-telat misalnya. Sampai ngaji juga ya sering ini. Maka itu nanti akan berefek pada kejiwaan. Ada sesuatu yang kering. Tidak terdengar pada jiwanya ayat-ayat Allah dibacakan. Tidak terdengar pada jiwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu dikaji. Maka saudaraku ikhwatadina fillah, ini yang akan membuat seseorang itu hidupnya tidak memiliki makna di dunia dan insya Allah di akhirat. Inilah prolog, ini prolog terhadap hadis yang ke-12. Al-istighal bima yufid. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan, kebajikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat dalam hidupnya. Tidak manfaat itu haram, makruh, atau mubah. Ini nanti yang akan saya akan perdalam pada pertemuan pekan yang akan datang. Ini sebagai prolog saja untuk masuk ke hadis yang ke-12. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Lurah. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Saya menanyakan, kan kemarin dibahas hadis yang ke-6 sama hadis yang ke-11. Ini kan mirip-mirip ya. Apakah memang sama atau perbedaannya di poin penekanannya di mana? Ya. Jadi sama Pak Dokter Haikal. Jadi mirip. Saling tabayun, saling menjelaskan satu hadis ini dengan hadis yang lain. Memang hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW itu ada yang persis banget, ada yang mirip dari sisi makna, ada yang saling menguatkan satu sama lain. Dan hadis yang ke-11 dengan hadis yang ke-6 itu memang menguatkan. Jadi hadis yang ke-11 ini yang diambil oleh Imam An-Nawawi, ditaruh di hadis ke-11, itu menguatkan atau memberikan pengingatan ulang, reminder di sana. Reminder, mengingatkan ulang tentang hadis yang 11. Bahwa kalau bisa di hadis 11 masih ingat? Yaitu kita menjauhi hal-hal yang berbau syubhat. Nah, sesuatu syubhat, sesuatu yang tidak jelas, halal atau haram, itu kan ragu gitu. Nah, disinilah kemudian bahas ragunya dimunculkan. Bahwa ragu itu kalau kita belajar di hadis ke-11 adalah sesuatu yang tidak jelas ini halal atau haram. Tidak jelas najis atau tidak. Nah, kan begitu kan. Maka kalau menemukan kayak begitu, jangan masuk ke dalam keraguan itu. Kan di hadis ke-11 kan disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang kemudian dia melakukan perbuatan syubhat yang ragu itu malah diturutin gitu yang ragu. Esok-esok nanti dia jatuh kepada perbuatan yang haram. Jadi mirip saudaraku ikhwatadina fillah, saling menjelaskan hadis 11 ini dengan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 dengan hadis yang ke-11. Wallahu a'lam. Atau gini,
mungkin yang ke-11 ini mungkin lebih luas. Contohnya dalam mengawali puasa ini kan ada kira-kira tanggalnya berbeda-beda ya. Kalau yang ke-6 mungkin nggak menyangkut hal haramnya itu kan nggak menyangkut. Kadang-kadang kita puasa atau besok ada yang puasa. Nah, itu yang ada maksud hari raya bahkan itu ada itu masih family juga itu mengimami di tempat sini hari ini hari raya di kelompok lain tuh ikut khutbah lagi itu juga itu. Ya kalau itu bukan ragu kalau itu. Maka masih dibahas yang ke-11-nya itu itu maksudnya kalau itu Dok bukan ragu lagi itu. Dia sudah meyakinin bahwa ini benar, itu benar gitu kan. Misalnya ikut puasa yang hari Kamis dan ikut juga puasa yang hari Jumat gitu kan. Wis aku ngawali hari Kamis, ya wis ngawali hari atau kalau dia ikut puasa, kalau ngawalin puasa nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah Dok. Misalnya sebenarnya nggak masuk bab 2 hadis ini malahan kasusnya jenengan ini. Ketika dia sudah yakin hari Kamis sudah masuk kok puasa, ya sudah puasa Kamis. Yang ngimami di hari Kamis. Nah, hari Jumat kan mulai puasa orang lain kan, kelompok lain ya. Dia ngimamin kan nggak ada masalah. Bukan puasa. Hari raya maksudnya. Hari raya kan. Nah, yang jadi masalah kalau hari raya. Ya, masalah itu ya. Kalau dia sudah mengambil keputusan duanya diambil, ya berarti kan dia sudah yakin yang pertama. Jadi nggak ada kaitan dengan ragu ini. Nggak ada kaitan. Jadi misalnya dia menganggap hari Kamis itu sudah apa? Sudah Lebaran misalnya. Atau biasanya kalau NU itu kan tidak lebih awal, misalnya kan ya. Lebih akhir. Misalnya hari Jumat itu baru Lebaran misalnya. Hari Kamis itu ada yang mendahului misalnya gitu. Hari Kamis ada yang mendahului misalnya. Karena kalau pakai hisab itu biasanya lebih awal kan begitu kan lebarannya. Nah, itu ikhwatadina fizakumullah. Kalau dia kemudian yakinnya di hari apa? Di hari Jumat, aku melok Jumat. Terus kemudian dia sholatnya itu di di hari Kamis. Dan dia kan seharusnya dia puasa kan? Iya toh. Kalau lebarannya hari Jumat, berarti Kamisnya tidak puasa. Tapi dia yakin di hari Jumat itu adalah apa? Oh, itu dosa itu. Ini dosa. Kasus-kasusnya bukan masalah haram. Gini maaf, kasusnya itu dia itu orang NU. Dia hari Kamis contohnya hari Kamis dia ngimami di karena dia kelompoknya itu harus hari raya hari Kamis. Akhirnya dia juga khutbah, dia pengkhutbah juga. Terus besoknya disangkat oleh orang Muhammadiyah ikut khutbah di tempat lain, gimana? Tapi dia berbuka hari Kamis. Ya dia Jumatnya masih khutbah lagi di kelompok lain yang hari Jumat tadi. Makanya kalau yang di awal tadi, jadi itu nggak masuk bab masalah ragu dan syubhat. Ini masuk bab halal haram. Jadi ketika di hari Kamis dia membatalkan puasa, dia yakin lebaran di hari Kamis, gitu kan ya. Tetapi dia kemudian ngimamin di hari Kamis, atau ngimamin Idul Fitri di hari Kamis, gitu kan. Terus di hari Jumat, ya dia kan juga nggak berpuasa kan di hari Jumat, kan nggak ada yang haram, cuman dia sholat apa di hari di hari Jumatnya, dia ngimami sholat apa, padahal dia sudah sholat ini. Nah ini yang sering saya kritik kepada para ustadz itu, ojo double-double karena perkara duit gitu kan ya, jangan double-double hanya perkara jadwal gitu kan, ya harus konsisten. Jadi kalau hari Kamis itu ngimamin, ya karena yakin dan itu sudah berbuka, sudah Idul Fitri, ya hari Jumat itu berarti yang hari kedua. Nggak ada ceritanya yang namanya sholat Idul Fitri itu di 2 Syawal, kecuali qadha. Nah, sampean bukan qadha kan? Karena maksudnya sampean ini adalah orang ini kan, bukan qadha itu kan. Si Ustaz ini kan bukan qadha, wong dia sudah melaksanakan. Ini masalah halal haram ini kan ya.
perilaku kayak begini kan masalah halal haram, bukan masalah dia ragu atau tidak. Gitu. Bukan masalah subhat atau tidak. Ini masalah halal haram. Jelas itu haram, nggak boleh. Dia sholat apa? Kalau dia niatnya sholat duha, takbirnya ada 5, ada 7 dan 5. Sholat duha ada takbir 7, 5 gimana? Kan kacau kan agamanya kan? Kacau kan ritual peribadatannya. Nah, mestinya ya nggak usah dilakukan seperti itu. Ini kan perilaku yang halal dan haram. Begitu menurut saya, Dok. Ada lagi silakan. Pak Lurah. Ya, mungkin memakan persepsi. Jadi ragu dalam hal halal haram ya. Bukan ragu kayak mau teman-teman mau tanya, ragu-ragu takon atau mau takon apa ora ya. Bukan termasuk yang itu. Itu ragu dalam masalah mubah. Jadi ragu dalam bertindak. Jadi tadi kan saya bilang di awal itu, Dok. Jadi ada ragu dalam bertindak untuk kebajikan, ada ragu dalam bertindak kemaksiatan. Jadi kalau ragu dalam bertindak kemaksiatan, itu yang harus dijauhi. Karena, keliru, kalau ragu dalam bertindak dalam kebaikan, itu yang harus dijauhi. Kalau ragu dalam bertindak kemaksiatan, itu yang menjadi bukti bahwa tindakannya itu maksiat. Jadi kalau kita melakukan sebuah perbuatan, itu maksiat atau tidak, itu dilihat dari jiwanya. Ini perilaku atau perbuatan ini diridhoi atau tidak sama Allah ya. Dilihat dari jiwanya tadi. Kalau ada kegalauan atau keraguan, nah ini kan berarti ini perbuatan yang memang tidak diridhoi oleh Allah yang harus ditinggalkan. Artinya intinya ragu itu harus ditinggalkan. Apapun, termasuk ragu bertanya, itu tinggalkan saja itu kan. Udah tanya aja gitu kan. Ya, diskusi itu kan tidak harus pada pas tema, bisa di luar tema, pada masalah. Silakan, Dr. Henry. Kadang-kadang persepsi benar salah itu kan ada yang beda, ada yang tipis-tipis ya. Jadi sehingga kadang-kadang merasa sebenarnya itu kurang pas, tapi dia melakukan sesuatu yang orang lain menilai itu sebenarnya salah, itu jelas-jelas hitam. Tapi enggak, ini masih abu-abu, bisa putih. Jadi pada salah pengetahuan itu mungkin juga ada pengaruhnya juga nanti dalam hal. Oh ya, pasti. Jadi makanya kalau ragu dalam persoalan hukum itu kan tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ragu dalam persoalan hukum, aku mau melakukan ini gimana hukumnya gitu kan. Tanyalah kepada ustadz yang ahli. Ternyata ustadz mengatakan, itu nggak boleh misalnya. Terus dia tanya kepada ustadz yang lain. Ternyata ustadz persepsinya apa? Yang lain boleh. Kan akhirnya ragu kan orang awam. Nah disinilah ada kaidah yang lain. Jadi kalau sudah ada 2 pendapat yang harus dipahami oleh si penanya, orang-orang awam, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Pendapat yang satu tidak bisa menggugurkan, menganulir pendapat yang lain selama 2 pendapat ini berdasarkan apa? Syariat. Misal yang paling rame ini hukum perbankan. Kemarin sudah saya bahas ya kan, hukum perbankan. Apakah itu masuk riba atau tidak? Jenengan tanya, misal Dr. Henry, Pak Lurah tanya ke Ustadz Astagfirullah, Herman Rosidi misalnya. Wah, itu keras banget itu kan. Pasti riba itu kan. Pasti riba. Lalu haram. Bahkan sampai mengeluarkan hadis misalnya, hadis itu bahwa orang yang kerja di bank konvensional atau berinteraksi dengan bank konvensional itu seperti berzina dengan ibunya misalnya seperti itu kan ya. Atau berzina sekian puluh kali gitu kan ya. Sampai di situ dikeluarkan gitu kan. Akhirnya mantap kan. Oh ya sudah, saya tak mau meninggalkan bank konvensional atau bank-bank yang dicap sebagai bank sistem ribawi gitu. Suatu saat ketemu sama guru yang lain. Yang guru yang lain ini bahkan nggak usah sebut ya misalnya menyatakan oh enggak, dia ngeluarin dalil belum.
Dan dalil juga logis, dalil juga masuk akal. Sehingga mengambil kesimpulan guru yang lain ini, misalnya bahwa bank konvensional ini tidak masuk kategori praktek riba. Bank konvensional yang di pick up oleh negara misalnya kan ya, itu nggak masuk praktek ribawi misalnya. Kan jadi bingung. Nah, kalau sudah bingung kayak begitu itu kebingungan karena ilmu pengetahuan. Maka yang harus dipahamin adalah sikap kita terhadap dua pendapat yang ta'arud, yang bertentangan kayak begitu, haram dan tidak haram misalnya gitu kan. Maka ngambillah kaidah bahwa pendapat yang satu tidak bisa menggugurkan pendapat yang lain selama itu berdasarkan hasil ijtihad para ulama. Kalau begitu, tenang kan? Kalau tenang, bisa ngambil yang mana saja kan begitu. Yang mana yang membuat Anda tenang? Makanya ada riwayat menyebutkan albirru matma'anna qalbu, bahwa kebenaran itu apa yang menenteramkan hati gitu ya. Nah, dari dua pendapat itu yang paling menenteramkan hati yang mana begitu. Contoh misalnya, contoh lain, bagi perempuan, wajah ada yang menyatakan aurat gitu. Wah, dalilnya kayak plong dalilnya gitu kan ya. Sehingga wajib cadar misalnya gitu kan. Tanyalah sama pendapat ustadz yang lain. Oh enggak masuk aurat. Dalilnya oke, belum itu kan. Bingung kan? Nah, kembali yang menenteramkan hatimu apa itu kan? Dari dua pendapat ini. Pendapat satu nggak bisa menggugurkan pendapat yang lain karena ini semua berdasarkan dalil. Semua tergantung di hati. Mana yang paling menenteramkan hati untuk bisa diambil? Wallahu a'lam. Begitu, Dok. Oke. Termasuk salah satu yang membuat kadang-kadang ragu-ragu, kita ngikutin salah satu imam, beberapa imam gitu. Kita ikut aliran imam ini. Kalau pas situasi ini kayaknya saya ikut yang imam itu. Kalau saya ikut imam itu. Jadi kadang-kadang itu kan yang menenteramkan hatinya. Tetapi kan sebenarnya nggak ada masalah. Makanya pentingnya punya guru untuk bisa mengarahkan. Sehingga kita nggak tasahul. Tasahul itu apa? Gampangkan itu boleh kalau memang situasinya memang membutuhkan yang gampang. Tapi tetap harus ada arahan bimbingan guru yang ahli di bidang itu. Sehingga nggak apa-apa kamu ambil itu. Ustadz, saya kok lebih cocok yang ini, silakan, nggak ada masalah. Jadi ada yang bimbing, jangan kemudian bermain-main sendiri, milih-milih sendiri, milah-milah diri, iki sing enak, kita tak jupuk ya ora. Kan mesti ada arahan-arahan dari yang ahli gitu. Sama lah dengan kedokteran kan gitu kan. Di dunia kedokteran itu kan ada apa istilahnya itu second opinion, ya kan? Dokter A menyatakan ini, dokter B menyatakan ini, second opinion kan ya. Nah, kan memilah itu kan ya, memilah. Kalau kemudian jenengan punya rujukan, rujukan dokter yang dokter ini menjadi teman baik ya. Kalau bahasa kita, kalau bahasa ngaji guru dan sebagainya ya, kan mesti pilih yang dekat. Aku milih awakmu ini begitu kan. Seperti itu pentingnya guru. Supaya kita nggak tasahul terhadap perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Terima kasih. Satu lagi mau ngomong, background-nya kok beda, Ustadz. Ini sedang di mana, Ustadz? Iya, di tempat yang sama, cuman saya kasih wallpaper karena agak berbelang-belang yang tembok yang kemarin. Biar nampak cerah. Ini yang anti ya. Di tempat yang sama. Yang musola di atas masih renovasi. Masih renovasi. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada teman-teman. Hari ini yang hadir 19. Jadi biasanya kan 22, 23. Iya. Masih banyak kegiatan. Ada beberapa yang nggak bisa masuk dari si. Iya, tadi agak kesulitan juga. Kenapa nggak bisa masuk ya? Ada yang salah pakai passwordnya kecil semua atau huruf besar di awal dari itu yang mungkin ada yang salah. Oh iya, besar betul, semua. Betul. Oh iya, ini banyak ini di grup ini yang nggak bisa masuk ini. Saya baru baca. Ya nanti apa YouTube-nya nanti saya share. Tadi YouTube juga nggak bisa masuk karena ada trouble. Mungkin baru separuh. Nanti bisa minta rekamannya dok ya. Dikirim nggak rekamannya ke saya? Ada nanti sama Dokter Mai direkam kok. Jadi nanti akan kita share.
Oke. Cukup? Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Teman-teman ada lagi? Oke, kalau nggak nanti kita simpan dulu Ustadz untuk minggu depan masih bisa kita. Baik. Cukup dulu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.